Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rakib Jamal dari Program Pendidikan Teknik Industri. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema studi penggunaan filter keramik berbasis clay sebagai media pengolahan air. Di sini ada definisi air. Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk hidup. Kebutuhan akan air bersih menjadi salah satu faktor penting bagi kesehatan manusia. Akan tetapi, perkembangan industri dan penggunaan bahan kimia dalam berbagai tujuan telah meningkatkan pencemaran pada air, terutama pada negara berkembang. Adapun karakteristik air. Karakteristik fisik air yang pertama yaitu ada kekeruhan. Kekeruhan dapat ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan organik yang terkandung dalam air, seperti lumpur dan bahan yang dihasilkan oleh buangan industri. Karakter yang kedua yaitu temperatur. Temperatur ini menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut. Kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degrasi anaerobik yang mungkin saja terjadi. Selanjutnya ada warna air. Warna air dapat ditimbulkan oleh kehadiran mikroorganisme, bahan-bahan tersuspensi yang berwarna dan oleh ekstrak senyawa-senyawa organik serta tumbuh-tumbuhan. Yang keempat ada solid. Kandungan zat padat menimbulkan bau busuk juga dapat menyebabkan turunnya kadar oksigen terlarut. Zat padat dapat menghalangi penetrasi sinar matahari ke dalam air. Yang kelima ada bau dan rasa. Bau dan rasa dapat dihasilkan oleh adanya organisme dalam air seperti alga, serta oleh adanya gas seperti H2S yang terbentuk dalam kondisi anaerobik dan oleh adanya senyawa-senyawa organik tertentu. Adapun karakteristik kimia air. Yang pertama ada pH. Pembatasan pH dilakukan karena akan memengaruhi rasa, korosivitas air, dan efisiensi klorinasi. Yang kedua ada DO atau dissolved oxygen. Jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesis dan absorpsi atmosfer atau udara. Yang ketiga ada BOD atau biologi oksigen demand. Banyaknya oksigen dalam ppm atau miligram per liter yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air buangan secara biologi. Yang keempat ada COD atau chemical oxygen demand. Banyaknya oksigen dalam ppm atau miligram per liter yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik secara kimia. Lalu ada kesadahan. Kesadahan air yang tinggi akan memengaruhi efektivitas pemakaian sabun, tetapi sebaliknya dapat memberikan rasa yang segar. Lalu ada senyawa-senyawa kimia yang beracun. Kehadiran unsur arsen pada dosis yang rendah sudah merupakan racun terhadap manusia, sehingga perlu pembatasan yang agak ketat, kurang lebih 0,5 mg per liter. Di sini ada jenis-jenis air. Jenis air yang pertama yaitu air bersih. Air bersih dan air layak minum atau air minum sehat adalah dua hal yang tidak sama tetapi sering dipertukarkan. Tidak semua air bersih layak minum, tetapi air layak minum biasanya berasal dari air bersih. Pengertian air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat diminum setelah dimasak. Yang kedua ada air minum. Syarat-syarat air minum adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Air minum juga seharusnya tidak mengandung kuman patogen
yang dapat membahayakan kesehatan manusia, tidak mengandung zat kimia yang dapat mengubah fungsi tubuh, tidak dapat diterima secara estetis, dan dapat merugikan secara ekonomis. Lalu ada kontaminan air. Terdapat 4 tipe kontaminan pada air yang dapat dihilangkan dengan filter keramik berbahan dasar clay, antara lain logam berat, kontaminan organik, dan patogen. Adapun klasifikasi keramik. Yang pertama ada keramik tradisional. Keramik tradisional yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam seperti kuarsa, kaolin, tanah liat atau clay, dan lain sebagainya. Yang kedua ada keramik halus. Keramik halus adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida atau logam seperti oksida logam Al2O3, JrO2, MgO, dan lain-lain. Adapun sifat keramik. Sifat yang paling umum dan mudah dilihat secara fisik pada kebanyakan jenis keramik adalah brittle atau rapuh. Hal ini dapat kita lihat pada keramik jenis tradisional seperti barang pecah, gelas, kendi, gerabah, tembikar, dan sebagainya. Sifat lainnya adalah keramik tahan terhadap suhu tinggi. Tanah liat atau clay. Lempung atau clay dikenal sebagai tanah liat. Merupakan sejenis material halus berbentuk kepingan, gentian, atau hablur yang terbentuk dari bantuan sedimen. Lempung clay membentuk gumpalan keras dan kaku apabila kering, bersifat plastis dan melekit apabila basah terkena air, dan bersifat vitreous bila dibakar pada suhu tinggi. Yang termasuk clay adalah ball clay, fir clay, kaolin, dan brick clay. Ball clay biasanya digunakan untuk pembuatan keramik putih, memiliki plastisitas tinggi dan tegangan patah yang baik. Aditif. Dalam pembuatan filter keramik, yang perlu diperhatikan yaitu bahan-bahan aditif yang digunakan dalam komposit keramik, yang mana jenis aditif inilah performa dari clay filter yang dihasilkan dapat dioptimumkan, baik itu dari segi porositas, permeabilitas, kuat tekan, hingga kemampuannya dalam menyaring kontaminan-kontaminan berbahaya pada sumber air seperti logam berat, koliform, serta pengaruh pada turbiditasnya. Berikut bahan-bahan aditif yang sering digunakan dalam pembuatan filter keramik berbahan dasar clay. Yang pertama ada sekam padi, lalu karbon aktif, zeolit, serbuk besi, dan yang terakhir koloid perak. Filter keramik berbentuk pot atau clay pot keramik filter. Cara kerja filter keramik terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, penyaringan kotoran dan bakteri secara fisik, di mana ukuran kotoran dan bakteri tersebut masih lebih besar dari pori-pori yang terbentuk dari bahan yang terbakar pada keramik. Lalu yang kedua, reaksi kimia dari larutan perak, yang berfungsi sebagai biosida penghilang bakteri. Yang ketiga ada pengendapan, yang terjadi secara tidak langsung dalam pori-pori filter. Adapun tahap-tahap proses pembuatan clay pot keramik filter. Yang pertama, penyiapan bahan baku. Clay dikeringkan terlebih dahulu dengan cara diiris tipis-tipis dan dijemur di bawah terik matahari untuk kemudian dihancurkan ke dalam mesin penepung atau crusher. Yang kedua, proses pencampuran. Komposisi campuran lempung dan sekam tergantung dari jenis lempung dan tingkat kehalusan sekam. Yang ketiga ada proses pencetakan. Campuran clay dan sekam padi yang sudah ditimbang dengan berat tertentu kemudian dimasukkan ke dalam alat pencetak yang sudah dirancang dengan ukuran tertentu. Yang terakhir ada proses pembakaran. Suhu pembakaran diatur sedemikian sehingga tercapai tahap dehidrasi atau pengeringan secara sempurna dan vertifikasi atau perubahan unsur kimia dari lempung menjadi keramik yang membentuk filter keramik. Di sini ada contoh membran keramik. Yang sebelah kiri ini membran keramik tipe disk dan yang sebelah kanan membran keramik tipe silinder.
Tahap-tahap pembuatan membran. Yang pertama, tanah liat diiris tipis-tipis lalu dijemur untuk menguapkan kandungan airnya selama 2 hari. Lalu ditumbuk dan diayak menjadi tepung. Bahan aditif yang masih berukuran kasar dihaluskan hingga menjadi tepung atau serbuk halus lalu diayak. Lalu campurkan sampai rata tanah liat dan bahan aditif dengan perbandingan tertentu. Tambahkan sedikit air ke dalam adonan membran dan sambil aduk merata. Lalu adonan membran dicetak dengan cetakan membran. Adonan dikeluarkan dari cetakan membran kemudian dikeringkan pada temperatur kamar selama 7 hari. Dan yang terakhir, membran dibakar pada suhu 900 oz selama 9 jam. Teknik filtrasi atau penyaringan. Proses filtrasi merupakan proses pengolahan dengan cara mengalirkan air melewati suatu media filtrasi yang disusun dari bahan-bahan butiran dengan diameter dan tebal tertentu. Berikut langkah-langkah proses filtrasi filter keramik tipe pot. Air mentah dimasukkan ke dalam filter keramik. Maka sedikit demi sedikit air akan meresap ke dalam pori-pori dinding filter yang sudah dilapisi oleh bahan pembunuh kuman. Lama peresapan antara 1,4 liter per jam dan 2 liter per jam. Air sudah meresap, selanjutnya akan tertampung pada ember yang khusus dan aman untuk bahan makanan dan minuman. Supaya air yang dihasilkan dari proses ini layak untuk diminum dan tidak terkontaminasi dengan bahan kimia, filter keramik ini mampu menyaring 98 sampai 99,88% parasit dan bakteri yang berbahaya dari air minum. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.